Assalamualaikum jamaah Masjid Nurul Saadah yang dirahmati Allah. Berikut pengajian Ahad Subuh 13 Juni tahun 2025 dengan narasumber Profesor Haji Kastolani, MAG PhD. Alhamdulillah hamdan syakirin hamdan na'imin hamdan yaghfir wa majidah. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Bapak-bapak dan ibu jamaah kuliah subuh yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada pagi hari ini kita bisa berjumpa kembali setelah 2 tahun saya tidak pernah berdiri kajian apa nih. Ini pada kesempatan di jadwal Bapak Zainal. Pak Zainal masih ini masih masih mondok dia mondok dan jadi kiainya dari cucu-cucunya. Bapak Ibu semuanya, perlu saya sampaikan bahwa kajian Ahad pagi akan kita desain mulai bulan ini dan berikutnya sebagian besar akan diisi di jamaah kita. Saya harap nanti Muri, Pak Ahmad dan saya sendiri paling tidak bisa meluangkan waktu, pikiran kesempatannya untuk sama-sama belajar, untuk sama-sama mengkaji ilmu Allah. Supaya apa? Supaya kajian Ahad pagi ini akan terstruktur kurikulumnya, agak jelas arahnya, dalam memberikan jelas outcome-nya, gitu kan. Mungkin saya akan dengan persoalan-persoalan yang dialami, baik persoalan yang berkaitan dengan hukum dan persoalan yang berkaitan dengan spiritualitas. Baik Bapak Ibu semuanya, tema pagi hari ini adalah ilmu faraid. Ilmu faraid, faraid itu mungkin fardun. Kita sering mendengar istilah fardun. Fardun itu kewajiban, gitu kan? Nah, ilmu faraid adalah ilmu yang bicara tentang kewajiban. Kewajiban apa? Kewajiban bagi orang yang masih hidup untuk memperoleh, mendapatkan hak sebagaimana yang ditetapkan oleh Allah. Ini ilmu faraid. Coba next. Semuanya kenapa kita perlu belajar ilmu faraid? Sebetulnya kajian ini sudah sepintas saya kasihkan pada kajian Selasa habis Rabu ya, ini sepintas saja. Tapi saya merasa perlu ini saya sampaikan kepada Bapak Ibu semuanya dalam jamaah yang agak lebih besar, gitu kan. Nah, ini Bapak Ibu semuanya, ini dasar hadisnya. Saya pikir saya tidak perlu baca hadisnya, tapi intinya bahwa Rasulullah berperintah, pelajarilah ilmu faraid, yaitu ilmu waris, dan ajarkanlah kepada manusia. Sesungguhnya ilmu faraid itu adalah separuh dari ilmu, dan ia akan dilupakan. Ini hadis Rasul. Dan ia adalah ilmu pertama yang akan dicabut dari umat. Ada 3 kata bagi itu semuanya. Ilmu faraid adalah separuh dari ilmu. Yang kedua adalah ilmu faraid itu akan dilupakan. Ketiga adalah ilmu yang akan dicabut dari umatnya, yaitu umat Islam. Nah, ini wanti-wanti Rasulullah SAW. Benar gak? Ya benar. Kenyataannya apa? Dari kita berapa yang belajar ilmu faraid? Gitu kan? Nyaris tidak ada. Di sekolah nggak diajarkan. Di kampus saya paling dapat 1 semester ilmu faraid. Itu untuk fakultas tertentu. Jadi itu dilupakan. Kenapa separuh dari ilmu Bapak Ibu semuanya? Karena ini berkaitan dengan kehidupan, berkaitan dengan hak dan kewajiban, dan ini ada juga ilmu matematikanya, hitung-hitungannya. Yang kedua, Bapak Ibu semuanya, ilmu faraid juga, gitu kan? Ini berkaitan dengan persoalan kehidupan yang sering menyebabkan
konflik keluarga. Baik. Lalu akan berjalan. Oke, sepintas. Hadis pertama dengan kedua sama kira-kira. Hadis pertama dan kedua perintahnya, pesannya, prinsipnya sama. Bahwa kita perlu belajar ilmu faraid. Ini sepintas saya pikir kenapa kita belajar ilmu faraid? Kita sedang mengamalkan hadis ini. Lanjut mas. Ini ayatnya bagaimana? Tentang pembagian waris itu ada dasarnya pada dua ayat ini. Ini surah An-Nisa, dua-duanya surah An-Nisa 11 dan 12. Baca, ya udah. Nanti kata kuncinya Bapak semua ada mitlu hadil usain banding dua. Pokok senata ini jika lebih dari dua, falahuna tulusa itu 2/3. Bayangkan waidat falahan nisfu, tapi dia dapat separuh juga. As-sudus, as-sudus ini 1/6, gitu kan? As-sulus 1/3, as-sudus 1/6. Oke, ini angka-angkanya. Jadi dasarnya pembagian waris itu jelas ada dalam Al-Quran. Ada 1/3, 2/3, 1/2 atau setengah, 1/8, 1/6. Dasarnya mana? Ayat. Nah, lalu nih setengah mana lagi yang kaitan dengan Ar-rubu 1/4, At-tumun 1/8, As-sudus 1/6. Nah, kalau Bapak Ibu belajar ini ribet, nanti kita jelaskan yang gratis saja, supaya satu kali pertemuan sudah dapat nilai A. Cukup sekali pertemuan dapat nilai A. Nah, ini dasarnya semuanya. Jadi dasar pembagian waris itu ada dalam Al-Quran. Nah, lalu saya tekankan apa yusikumullah fi auladikum. Saya wasiatkan kepada anak-anaknya. Wasiat itu ini siapa ini yang mewasiatkan ini kira-kira? Orang tua atau Allah? Ini Allah ini yang mengatakan ini. Saya wajibkan, saya syariat, gitu kan? Kalau orang sudah meninggal nggak bisa mewajibkan. Ini Allah. Nah, konteks dari ayat ini nanti kita akan lihat bareng. Jadi hadis sudah kita dapat bahwa kita wajib dulu belajar tentang ilmu faraid. Dasarnya pembagian waris juga tercantum dalam Al-Quran An-Nisa ayat 11 dan ayat 12. Langsung mas, supaya singkat. Nah, jadi apa Bapak Ibu ilmu faraid? Itu ilmu syariat yang mengatur pembagian harta pusaka atau warisan kepada ahli waris berdasarkan ketentuan Al-Quran, hadis, ijma ulama. Clear ini. Jadi kita sedang belajar gitu kan, tentang pembagian warisan dasarnya Al-Quran, hadis dan ijma ulama. Faraid tadi, farodo yang berarti ketetapan wajib merujuk pada bagian-bagian waris yang diberikan oleh. Jadi ketetapannya apa? Yang tadi separuh, setengah, 1/3, 1/4, 1/6, 1/8. Itu yang harus kita ikuti dan itu menjadi patokan. Kenapa patokan? Ya dasarnya adalah Al-Quran ada dalam Al-Quran. Hadis ini gimana? Nanti ada istilahnya, ada furu, ada usul, ada ikhwah yang samping. Oke. Kenapa kita perlu belajar ilmu faraid? Membagi secara proporsional. Laki-laki itu dapat lebih daripada perempuan.
laki-laki 2, perempuan 1. Adil tidak? Yang sini adil semuanya, yang sini kurang adil juga. Kan tidak jelas. Bapak Islam mensyariatkan pembagian waris ini bukan dasarnya pada keadilan ansi saja, tapi keadilan yang bersifat proporsional. Kenapa? Karena memang laki-laki punya kewajiban, punya tanggung jawab lebih daripada perempuan. Tanggung jawab apa? Dalam banyak hal. Sebut saja, laki-laki selalu menjadi kepala keluarga. Kalau yang ditagih, misalkan mana untuk masak hari ini biasanya siapa? Gajiannya sudah keluar belum? Selalu itu bukti contoh bahwa laki-laki punya tanggung jawab lebih, sehingga pembagiannya lebih proporsional, maka 2:1. Jangan seperti beda dengan di barat. Di barat itu 1:1. Proporsional tidak. Tidak, itu adalah keadilan yang bersifat semu. Islam jauh melihat ini, gitu kan? Sesuai dengan tanggung jawabnya ini melindungi hak perempuan. Bukan hanya zaman dulu, zaman sekarang kadang perempuan itu tidak diberi hak, gitu kan? Ada nggak itu di masyarakat kita? Masih ada. Sudah tidak dianggap. Tetapi perempuan tetap dilindungi dengan cara apa? Meskipun separuhnya dari laki-laki. Mithlu hadil unthayain. Kemudian mencegah konflik keluarga supaya dalam keluarga tetap harmonis. Biasanya yang membuat konflik dalam keluarga itu salah satu di antaranya perebutan waktu. Kalau orang tua tidak meninggalkan warisan, tidak konflik. Begitu meninggalkan konflik. Mana yang lebih konflik, warisan yang banyak atau yang kecil? Yang banyak biasanya. Yang kecil kita nggak mikir. Meninggalkan warisan hanya 1 sepeda masuk 2 ribu gitu kan. Coba kalau 1 perusahaan gitu kan, asetnya triliunan ribu gitu kan. Nah itu mensehatkan konflik. Menetapkan kepastian hukum waris. Siapa yang akan menetapkan hukum waris? Ini hukum positif atau kira-kira hukum apa? Islam mengatakan ini hukum yang ditetapkan oleh Allah. Makanya itu disyariatkan. Dalam banyak negara yang tidak berdasarkan agama, bukan umat Islam, mereka mengikuti hukum positif. Di Singapura misalkan yang Islam mengikuti hukum Baro'in, sementara yang lain yang bukan yang non Muslim mengikuti hukum positif. Oke, itu. Jadi tetapkan waris, menghormati hak waris. Baik, lanjut supaya segera. Ini Bapak Ibu semua, bingung kan dia? Bingung, saya saja bingung. Bingung sekali. Bayangkan, ini Bapak Ibu dari ini ada ini jaga ini kakek nenek dari istri, ini nenek dan kakek dari bapak. Kemudian bapak ibu di sini baru mayit, suami istri, di sini anak laki-laki, anak perempuan, anak laki-laki, anak perempuan. Di sini masih muncul ada paman dari bapak. Nanti anak paman, ini saudara sekandung, baik saudara sekandung, apa sebapak, saudara sekandung sakit itu saudara kandung yang bapaknya tidak nikah lagi dan punya anak. Saudara sekandung seayah dan seibu. Ini seayah seibu. Ini saudara kandung perempuan seayah tidak seibu masih dapat. Saudara kandung
saudara kandung perempuan sebapak saja, tapi beda. Di sini zauja, di sini misalkan saudaranya dari istri. Di sini saudara istri, di sini saudara dari bapak. Suami yang telah meninggal itu saudara dari istri yang ribet ribet. Maka jangan kita pelajari. Bapak Ibu semuanya, nanti kata kuncinya ada di sini Bapak Ibu. Di sini. Kalau ini masih ada, yang lain selesai. Coba saya masuk slide itu. Nah, Bapak Ibu semuanya, yang ribet tadi kita akan bahas ini saja. Selama ini masih ada yang hidup, maka yang lain-lain tidak perlu dihitung. Siapa ini? Ayo kita lihat. Ini suami, ini istri, ini bapak, ini ibu kita, ini ibu, ini anak perempuan, anak laki-laki, anak perempuan. Kalau yang meninggal suami, maka yang berhak mendapat waris yang pertama adalah istri, anak, orang tua. Jadi kalau ini meninggal 1, 2, 3, 4, 5 ini berhak untuk mendapatkan waris. Kalau istri yang meninggal dulu ini masih hidup, semuanya punya. Jadi kata kuncinya adalah naik satu angkat, naik satu tingkat, turun satu tingkat. Yang lain dari kakek, nenek, baik dari bapak maupun dari istri, saudara-saudara dari suami, paman macam-macam, di sini punya cucu, gitu kan? Ini nggak akan dapat ahli, tidak akan dapat warisan, manakala ini masih ada. Istilahnya Bapak Ibu semuanya, tadi kakek nenek ini tidak dapat warisan karena dia hijabul firman. Tidak akan dapat karena sudah ditutup oleh bapak dan ibu. Di sini ada cucu, tidak akan dapat warisan selama masih ada anak laki-laki dan anak perempuan. Cucu tidak dapat. Yang di sini, yang di sini tadi nggak akan dapat, di sini juga tidak akan dapat selama ini masih ada. Maka fokusnya di sini. Nanti gimana? Nanti cucu ada tapi anak nggak ada, dapat. Karena cucu sebagai pengganti daripada anak laki-laki. Mari Bapak Ibu kita kupas di sini. Kenapa 1/4, 1/2, 1/6, 1/3 ini nggak ada? Oke, kita ambil contoh. Sekarang kalau suami meninggal, yang dapat waris adalah istri, bapak, ibu dan anak-anak. Kita ngomong berapa istri dapat 1/4 kalau dia tidak punya anak. Kapan dapat 1/8 jika dia punya? Jika dia punya. Gimana? Kita ambil contoh kalau kita punya bibit. Ada warisan 100 juta. Ada warisan 100 juta. Kita bikin yang ada ini. 100 juta, kemudian punya anak dan punya orang tua. Maka istri yang hanya dapat sependapat dari 100 juta berapa? Berapa? 12 juta. 12,5 juta sependapat. Hanya dapat 12,5 juta. Lalu bapak dapat nggak?
dapat. Hitungannya berapa dapatnya? Seperenam. Kalau masih ada, ibu dapat gak? Dapat. Gitu kan? Anak dapat gak? Dapat. Hitung dulu, kemudian dia dapat seperenam, kemudian ini pasti bukan. Kalau kita ngomong, oke, sependapatan 12,5 juta. Sebut saja orang bapak ibunya tidak ada. 12,5 juta ini sudah tidak ada, maka ini dapat. Lalu berapa laki-laki dan perempuannya? Kalau ini satu anak perempuan, satu anak laki-laki, 100 dikurangi 12,5 juta masih 87,5. 87,5, anaknya satu, anak laki-laki satu, perempuan satu. Jadi dapat berapa kira-kira? Maka mudahnya sekarang 87,5 dibagi 3. Ada berapa? Ya, hampir 29 ya. 29. Maka ini dapat 29. 29. Dan ini dapat 50. Jadi sederhana. Ini separuhnya dari laki. Tadi 100 juta, ini 12,5 juta, dapatnya sisanya dibagi 3 karena ini jatahnya 2, ini 1. Maka 1 banding 2, ini dapat 29, ini dapat 50. Kira-kira begitu. Sambung clear ya? Sekarang kalau tidak punya anak, maka istri dapat berapa? Dari 100 juta dapat 25 juta. Ya, dapat 25 juta. Punya ayah, ini dapat 6. Masih punya ibu, dapat 1. Jadi ini wajib ada selama 1, 2, 3, 4, 5, 6 ini masih ada. Ini nanti 1/8, 1/3 itu nanti berkaitan dengan sama. Tapi nanti bisa dilihat Bapak Ibu semua. Kata kuncinya, kalau suami, nah ini lihat 1/2. Suami setengah, ini 1/4. Kalau yang meninggal istri dulu tidak punya anak, maka suami dapat setengah, separuh. Kalau 100 juta, maka pegangan suami sudah 50 juta. Bisa untuk nikah lagi. Ini karena 1/2 itu jelaskan 1/2 tadi ya. Bukan itu ya. Ini dapat 50 juta. Kalau ini dapat 25 juta. Kalau punya anak, ini hanya dapat 25 juta, ini 12,5 juta. Kalau istrinya banyak gimana? Nah, nanti ada lagi. Nanti istrinya banyak, anaknya banyak. Nah, habis itu tak tinggalkan bangsa. Sama saja. Jadi, tonton di sini dulu. Barangkali ada yang ditanyakan ya, supaya clear di sini. Kalau anaknya perempuan, maka anak mendapat setengah. Ini sudah tidak ada orang tua, tinggal suami sama anak perempuan. Gitu kan? Yang meninggal istri setengah, gitu kan? Ini dapat dan ini dapat setengah. Istilahnya ada asobah bil ghaib. Tapi kalau menggunakan istilah ribet, kira-kira begitu.
Nanti ada asobah bil ghair, asobah ma'al ghair, ada asobah bil nafsi. Yang asobah bil nafsi itu saya warnai begini. Saya warnai begini. Oke. Sekarang kalau anak perempuannya banyak, kalau anak perempuannya 2, anak perempuan 2, anak laki-lakinya 1, berarti dibagi bagi 4. Maka jadi berapa? Di sini perempuan 2 masing-masing dapat berapa? Kalau 100 juta 25 juta perempuan, 25 juta perempuan, yang 50 juta adalah anak laki. Tapi kapan baginya ini? Nah, setelah dapat suami dapat, gitu kan? Baru dibagi. Nanti di sini asobah tentunya. Oke, coba di sini dulu. Ada yang problem itu di sini saja. Kalau nanti berkaitan dengan ikhwan, berkaitan dengan lain-lain itu sudah. Coba Mas. Masih ada Bapak Ibu? Cukup? Iya, naik lagi atau? Oke, yang tadi masih naik. Mundur. Yang pertama, oke, ini dulu, mundur lagi. Bapak Ibu, oke, sudah. Sekarang anak tidak ada, tapi dia punya cucu. Kira-kira cucu punya hak tidak Bapak Ibu? Cucu punya hak. Jadi ketika suami atau istri meninggal, kemudian anaknya meninggal, kebetulan bareng, ini jangan sampai tidak dianggap cucu ini, karena cucu ini sebagai pengganti dari anak laki-laki. Kalau cucu dari anak perempuan sudah tidak dapat, tapi cucu dari anak laki-laki kakek nenek di sini, kalau ini tidak ada sudah meninggal, sini meninggal, ini meninggal juga, kebetulan naik pesawat bareng, gitu kan? Nah, maka ini juga dapat kakek nenek ini sebagai pengganti dari bapak dan ibu. Maka dalam hukum Islam, utamanya yang berkeluarga adalah turun dan naik. Jadi garisnya itu seperti ini. Baru ke sampingnya. Nah, maka ketika dia anak perempuan akan dapat ini, anak laki-laki tidak dapat. Cucu perempuannya ada. Tidak ada ini, maka dia dapat setengah. Kalau ini tidak ada, ini tidak ada, ini ada. Berapa? Cucu perempuan dapat 1/6. Kalau di sini 1/6, di sini 2/3. Karena istilahnya untuk melengkapi supaya total adalah 2/3. Wah, ini sederhana seperti itu kira-kira. Nah, kapan ini dapat? Ini saudara sekandung Jika anak tidak punya anak, akan dapat. Saudara sekandung ini dapat jika ini tidak ada, baru dapat kesini. Ya, jadi Bapak Ibu semuanya, saudara sekandung ini dapat manakala di sini tidak ada ke atas dan tidak ada ke bawah. Itu dapat. Lalu di sini akan dapat jika
tidak ada ini, dan tidak ada ini. Baru apa ini paman sekandung akan dapat jika tidak ada ini, tidak ada ini, tidak ada. Ya, ini akan ditutup tidak dapat warisan kalau ada ini. Ini dan ini tidak dapat warisan jika ada ini. Ini dapat warisan jika tidak ada ini dan lain-lain. Jadi ada Islam sudah mengantisipasi jauh sebelumnya tentang problem. Kalau kita amati di tengah masyarakat, Bapak Ibu semuanya ada masalah besar tentang warisan. Kenapa masalah itu terjadi? Karena di kita banyak yang tidak berpegang dan tidak mau merujuk pada Al-Quran. Bisa nggak pengadilan menyelesaikan konflik ini? Bisa. Pengadilan umum bagi orang yang bukan agama Islam, pengadilan agama yang beragama Islam. Oke, lanjut. Kayaknya teori besarannya seperti itu. Kapan warisan itu dibagi? Satu, ketika sudah ada salah satu dari ini yang meninggal, baik suami maupun istri. Kapan warisan harus dibagi? Yang pertama adalah harus menyelesaikan semua utang-utangnya. Jangan ribut bagi warisan sementara masih punya tunggakan bank. Kan gitu kan? Masih punya hutang dengan bank. Yang kedua, ketiga adalah biaya pemakaman, biaya dua harus diselesaikan dengan warisan. Ini semuanya tidak akan dapat. Yang ketiga adalah setelah menunaikan wasiat dari ahli waris. Kalau suami ini pernah mewasiatkan, tolong nanti saya mewasiatkan sekian untuk yayasan A, untuk CD, ini harus ditunaikan dulu. Tapi wasiat itu tidak boleh lebih dari sepertiga. Kalau uangnya 100 juta, maka besaran wasiat itu maksimal 33,3 juta. Baru yang lain selesaikan di bagian ini. Nah, siapa yang tidak dapat warisan? Manakala yang paling penting adalah di antara ahli waris ini pindah agama. Anda dapat warisan enggak ketika dia pindah agama? Sudah. Di sini dapat warisan enggak kalau pindah agama? Tidak dapat. Jadi dasarnya adalah syariat. Karena apa? Karena ini hukum sah. Bagaimana supaya dapat? Mungkin di sini akan pesan dengan wasiat. Jadi kalau ada ditanya salah satu keluarga, nanti ketika saya meninggal ada anak saya dibagi sesuai warisan. Tapi ada kebetulan tanya oleh seseorang ada yang pindah agama. Tapi dia merasa iba jika tidak membagi hasil dari peninggalannya, maka itu bisa diselesaikan dengan cara wasiat. Selesaikan wasiatnya pun tidak boleh lebih dari sepertiga. Maka dari sini masih ada yang perlu kita gali. Nah, nanti kalau clearnya nanti nggak perlu konsultasi. Tapi secara umum ketika ditanya seperti ini kira-kira. Lanjut. Nah ini yang tadi saya sebut dengan hijab hirman dan hijab nusok. Apa itu hijab hirman? Dalam bagaimana? Ahli waris yang terhalang atau mahjub, gitu kan?
saudara laki-laki, ini sudah saya jelaskan tadi, kira-kira bahwa yang menghalangi itu semuanya adalah anak laki-laki. Anak laki-laki itu menghalangi saudara laki-laki sekandung. Anak laki-laki menghalangi saudara perempuan sekandung dan sebapak yang kesamping tadi kuat. Anak cucu bapak menghalangi saudara laki-laki dan perempuan seibu dan sebapak. Oke? Anak laki-laki ayah menghalangi paman baik sekandung ataupun sebapak. Sekandung itu anak yang berasal dari suami dan istri yang sama. Kalau sebapak itu berasal dari bapak yang sama. Ini sudah saya jelaskan. Nah, apa itu hijab nukson? Hijab nukson tadi semestinya dapat separuh, tapi bisa menjadi dapat seperenam, gitu kan? Mestinya seperempat dikurangi menjadi seperdelapan. Nukson itu adalah mengurangi. Ada siapa yang mengurangi anak laki-laki misalnya? Tadi kan kita sampaikan istri dapat seperempat, tetapi jika punya anak menjadi seperdelapan. Ini dihalang yang disebut dengan hijab. Ada suami dapat separuh, tetapi ketika punya anak laki-laki maka dia hanya dapat seperempat. Ini yang disebut dengan hijab. Hijab untuk mengurangi karena adanya anak laki-laki. Ada novel. Kata sambung cekap deh. Saya pikir cukup. Ini pas tema 40. Mudah-mudahan kajian Ahad pagi ini ada manfaatnya. Kita ketemu pertemuan yang akan datang. Kurang lebihnya mohon maaf. Dan kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.